Tidak ada tahun tanpa update Asus TUF A15. Laptop gaming Asus juta umat bagi mereka yang merasa belum saatnya beli sebuah ROG. Namun keputusan Asus dan AMD sedikit berbeda kali ini. TUF A15 terbaru bukan sekedar laptop gaming entry level, namun dalam tanda kutip katanya sebuah laptop gaming AI dengan Ryzen 9 8000 series Hawk Point. Oke, meski tampilan TUF A15 2024 sekilas tidak banyak berubah dibanding tahun sebelumnya, seperti bezel lebih tipis, lampu indikator baru, dan logo beremboss di punggung, kita akan rekap sedikit fitur-fitur TUF A15 yang melebihi kemampuan rata-rata laptop gaming entry level. Masuk akal karena harganya juga udah masuk ke kategori laptop gaming mainstream di 20 jutaan. Di Indonesia ada dua opsi warna yang sama-sama abu-abu, bernama Mecha Grey dan Jagger Grey, which sampel yang kami pegang ini adalah edisi Mecha Grey dengan logo timbul. Nggak heran sih kalau Asus TUF sangat terinspirasi Mecha, karena memang selalu punya sertifikasi military grade di at least 5 pengujian. Di luar desain dan konstruksi yang cakep, tentu di sisi layar kita juga udah dapat Full HD 144Hz 100% sRGB support G-Sync yang warnanya akurat. Would be nice andai ada opsi QHD 105Hz di Indonesia, tapi ya ini udah cukup untuk sebuah TUF. Webcam 720p ada di posisi normal, meanwhile untuk percolokan hanya ada USB-A 3.2 Gen 1 dan slot gembok di kanan, karena sisanya di kiri semua, mulai dari charging port bulat, LAN port, HDMI 2.1, dua USB-C yang salah satunya USB 4, satunya lagi 10 Gbps dengan power delivery, jadi bisa di-charge via adaptor USB-C up to 100 watt, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, dan terakhir combo audio jack. A15 8000 series di Indonesia saat ini hanya punya satu opsi prosesor, yakni AMD Ryzen 9 8945H berbasis Zen 4 dengan TDP 45W dengan 8 core 16 thread, IGP Radeon 780M integrated, dan sebuah Ryzen AI XDNA NPU untuk akselerasi AI yang mereka klaim up to 40% lebih kencang di atas 7040 series. Oke, minimal dalam hal GPU ada dua opsi, yakni RTX 4070 atau 4060-140W, yakni yang disampel review kami. Prosesor codename Hawk Point ini baru tersedia seri HS dan U. Terus kenapa ini seri H? Secara global memang cuma ada seri HS, namun seri H ini dari nama khusus untuk region China, termasuk unit yang di Indonesia. Jadi intinya H dan HS sama aja dengan daya CTDP 35 hingga 54W. TUF A15 2024 tersedia dalam konfigurasi 16GB DDR5 dual channel dan NVMe Gen 4 1TB plus 1 slot kosong. Jujur aja, di luar NPU XDNA Ryzen AI baru, Ryzen 9 8945H identik dengan Ryzen 9 7940HS tahun lalu, beda hanya di rating CTDP lebih tinggi. However, dari sebuah chip Zen 4, kita bisa expect performa solid dan efisien untuk berbagai macam penggunaan. Di sini kita seperti biasa ngetes benchmark, performa konsisten dan upgrade signifikan dari Ryzen berbasis Zen 3 apalagi Zen 2 bagi kalian yang minat upgrade. Juga nyobain render Blender dan export video 4K HEVC di Premiere Pro. Meski bentar lagi ada Zen 5 katanya, kamu bisa bilang bahwa Ryzen 8000 series Hawk Point saat ini tetap merupakan deretan prosesor yang sangat ideal untuk laptop gaming mainstream. AMD Ryzen AI tentu bukan masalah sebatas NPU XDNA, tapi juga dikombinasikan kemampuan GPU RDNA 3 dan CPU Zen 4 dengan total 39 TOPS, kombinasi CPU, NPU, GPU, peningkatan drastis dari 18 TOPS di 7000 series yang siap menghadapi berbagai jenis workload AI. NPU XDNA sangatlah efisien dalam menjalankan hal macam automatic framing, eye contact correction, advanced background effect di webcam. Meanwhile, untuk aplikasi-aplikasi AI yang lebih berat seperti Smart Portrait di Photoshop, DaVinci Resolve, dan Topaz AI, tentu bisa dibantu sang Radeon 780M atau sekalian GPU discrete dalam hal laptop gaming seperti ini. Saat ini, AMD bekerja sama dengan Adobe, Microsoft, Topaz, dan masih banyak lagi untuk mengoptimalkan usage Ryzen AI. Dengan harga 20 jutaan ke atas di segi GPU, untungnya Asus nggak tanggung-tanggung ngasih TGP 140W plus max switch yang nampol. Udah tau lah ya performanya gimana, aman banget buat gaming Full HD rata kanan. Jadi di sini kita mending rekap aja bahwa tanpa GPU discrete pun, Radeon 780M udah mampu jalanin banyak game at least lancar di setting medium resolusi Full HD, baik dicolok maupun tidak dicolok.
Semua itu berkat sistem Arcflow Dual Fan dan 4 heatsink, masing-masing kipas terdiri atas 84 bilah, memberi performa cooling yang oke dan tidak kelewat hangat di permukaan keyboard saat stress test dan main game. Overall tidak ada masalah di segi pendinginan baik dari CPU maupun GPU. Di luar update desain dan upgrade prosesor, dari segi keyboard, touchpad, dan perinputan tidak banyak berubah dari TUF lainnya. Dia ada numpad, key travel lumayan dalam sampai 1,7 mili, terus ada backlit RGB 1 zona. Kualitas speaker berlabel Dolby-nya lumayan, dan seperti biasa laptop Ryzen gini sering unggul soal daya tahan baterai. Apalagi ini baterai gede ya, 90Wh, so di mode IGP only dan power saver, laptop ini sanggup playback YouTube sampai 10 jam. Bisa dicas via USB-C lagi. Menurut khayalak ramai termasuk kami, memang seru yang ngelihat semua chipmaker nge-push konsep NPU dalam prosesor. Terutama AMD nih yang emang udah ngasih NPU sejak tahun lalu. Kemudian diimprove menjadi lebih powerful di generasi ini. Sure, kebanyakan aplikasi AI zaman sekarang masih lebih bebanin komputasi di cloud, tetapi dengan sekarang ada upgrade hardware NPU integrate dari segi TOPS yang efisien tanpa perlu ngelibatin GPU discrete untuk workload AI ringan, harusnya OS dan developer aplikasi akan semakin bisa memperluas penggunaan AI offline di masa yang akan datang. Singkat cerita, laptop-laptop Ryzen AI 8000 series ini adalah solusi yang oke untuk laptop zaman sekarang, performa mantap saat dicolok maupun on battery, dan akan tetap relevan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, apakah kalian sendiri merasa beli laptop atau laptop gaming berisi Ryzen AI seperti TUF A15 terbaru ini udah worth it? Jangan lupa buat mendang-mending dan komen di bawah. Jangan lupa juga buat like, share, subscribe. Gue Mike, stay safe, stay healthy.